masalah skripsi mahasiswa itu dalam posisi close access mulai bab 2 hingga bab 5 begitu ya. Jadi ketika melihat melalui ETD UMY-ASIID langsung itu mahasiswa apa namanya tidak bisa melihat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Tapi ketika kita masuk melalui My Pustaka tadi atau Bapak Ibu akan melihat skripsi mahasiswa, Bapak Ibu bisa mengklik judulnya ya. Dari judulnya ini nanti ada read-nya Bapak Ibu di sini. Jadi bab 2 sampai bab 1 bisa di-download, tapi bab 2 ke bab 5 itu tidak bisa di-download. Gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat hanya di-read saja di sini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini sedikit tambahan juga. Kemudian Bapak Ibu di sini simultaneous Bapak Ibu ada di sini juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat tulisan dosen-dosen lain yang ada di simultaneous juga bisa lewat sini. Oke. Kemudian ada proceedingnya UMY juga sudah kita masukkan. Jadi sekali lagi satu kata kunci, satu tab Bapak Ibu nggak perlu buka-buka tab yang lain lagi. Ya, ada Semnas PPM, ICOSIL, UNY Grace, dan seterusnya dengan kata kunci marketing communication. Berarti belum ada ya terkait dengan ini. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada termasuk dengan ICCS. Kemudian ada Emerald Scopus Springer Bapak Ibu. Jadi UMY sekarang ini melanggan Emerald Scopus Springer. Mohon itu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan juga ProQuest Sentral. Jadi kalau Emerald dan Springer ini publisher yang mayoritas terindeks sama Scopus, kemudian kalau ProQuest Sentral itu mayoritas terindeks oleh Web of Science. Gitu. Oke. Jadi ketika dengan kata kunci juga marketing communication, kita coba akan lihat di Emerald itu ada apa saja. Begitu. Itu langsung masuk ke dalam Emerald yang Bapak Ibu. Ya, ini juga Bapak Ibu bisa kemudian mencoba yang advanced search gitu. Jadi dengan kata kunci marketing communication kita bisa temukan ada 161.000 record. Bapak Ibu bisa langsung buka ini melalui MyPustaka. Ya, termasuk juga Springer dan Scopus. Ini di Springer belum ada, ternyata di Scopus kita coba. Ya, ternyata dari Scopus ada 33.478. Ya, ini sementara Bapak Ibu prolog dari Scopus in-depth-nya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu akan RPS dan lain sebagainya begitu ya bisa mencoba mencari buku yang sudah ada di e-book bahasa Inggris ini. Atau di buku cetaknya sehingga nanti mahasiswa itu akan mudah menemukan bukunya, akan mudah mengakses bukunya juga begitu. Jadi ketika pakai yang e-book bahasa Indonesia ini bisa dibaca siapapun. Ya, ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke dalam perpustakaan ya, ke library lagi. Jadi dari library UMY-ASIID atau Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke Scopus. Jadi ini sekali lagi Bapak Ibu ada ProQuest, ada Scopus, ada Springer, kemudian ada Perpustakaan Nasional. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses Perpustakaan Nasional yang sangat banyak, Sinta dan seterusnya. Saya akan langsung masuk ke dalam Scopus ya Bapak Ibu, karena ini agak panjang. Nanti Bapak Ibu bisa langsung search di masing-masingnya sesuai kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan masuk Scopus Bapak Ibu. Jadi, ketika kita klik Scopus di situ, apabila Bapak Ibu ada di luar kampus, berarti Bapak Ibu harus terlebih dahulu di remote. Ya, meremote-nya seperti apa itu sudah ada dalam panduan Bapak Ibu. Jadi ini kita sudah buatkan panduannya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu kalau mau akses Scopus dari rumah itu sangat bisa gitu ya. Dari mana saja misalnya sedang luar kota itu juga bisa. Tapi terlebih dahulu Bapak Ibu harus remote. Caranya seperti apa? Sudah kita siapkan di sini. Jadi Bapak Ibu menuju terlebih dahulu kepada Science Direct begitu ya. Kemudian petunjuknya diikuti saja. Nanti ini harus dilakukan ketika Bapak Ibu ada di dalam kampus terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi register terlebih dahulu apabila sudah memiliki akun Mendeley atau Scopus yang menggunakan @UMY-ASIID bisa langsung dilanjutkan begitu ya. Kemudian klik remote access yang ada di Science Direct. Jadi karena Scopus itu satu perusahaan dengan Elsevier ya, milik Elsevier termasuk di dalamnya Science Direct. Nah, untuk akses Scopus dari luar itu wajib terlebih dahulu masuk ke dalam Science Direct karena akan di remote.
Kemudian Bapak Ibu yang belum punya akun Mendeley atau Scopus yang UMY-ACID bisa register terlebih dahulu, kemudian sign in gitu ya di dalam Science Direct-nya. Kemudian di sini ada remote access. Ya, Bapak Ibu langsung coba ke sana, nanti akan ada memasukkan apa namanya alamat emailnya. Sekali lagi harus yang UMY-ACID. Nanti setelah itu Bapak Ibu dapat email dari Science Direct dari Elsevier gitu ya. Kemudian langsung get access saja. Ketika sudah, nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Scopus UMY. Ya, ketika kita sudah masuk dalam scopus.com, jangan lupa untuk sign in. Oke, Bapak Ibu, kalau ini sudah pernah dilakukan, tapi sudah kemudian tidak lama sekali tidak digunakan, Bapak Ibu bisa coba lagi. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengakses Scopus dari luar kampus atau ketika sudah di luar kampus kok nggak bisa, ini ada caranya. Dan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya ada di dalam kampus, begitu berarti kita bisa langsung akses. Nah, ini yang akan kita coba bahas hari ini Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi minggu lalu kita sudah mencoba terkait Scopus AI hanya sampai hari ini nih Bapak Ibu untuk trial Scopus AI-nya. Jadi misalnya Bapak Ibu belum selesai gitu ya, coba belum belum sempat explore hari ini Bapak Ibu terkait dengan Scopus AI gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan bagaimana mendalami si apa namanya Scopus ini gitu ya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami sudah sempat lumayan sih 1 atau 1,5 tahun yang lalu ya sempat mengundang dari Elsevier langsung Johan Jang begitu ya untuk mengisi acara di UMY. Jadi ini seperti review ulang saja. Jadi ketika kita misalnya, loh kok kita susah ya mencari dokumen di Scopus, ngapain kita langgan Scopus? Ternyata close access. Loh ini buat apa toh? Misalnya gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin Bapak Ibu mendengar seperti itu ketika kita nge-search dari Scopus kok nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bapak itu kita coba ya. Jadi, ketika kita masuk ke dalam Scopus, di sini ada dokumen, kemudian kita bisa lihat dokumen ini Bapak Ibu bisa masukkan ini berdasarkan apa saja yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan apakah keyword, ataukah abstrak, atau title-nya, dan lain sebagainya, atau bahkan sampai ke autornya. Misalnya kita masukkan ke dalam keyword, kita bisa coba tulis ya Bapak Ibu ya. Misalnya artificial intelligence ya. Ini kata kunci pertama. Kemudian Bapak Ibu setelah ini kita bisa ambil di kata kunci kedua Bapak Ibu. Ya. Jadi ada kata kunci kedua yang kemudian di bawahnya ini ada N atau artificial intelligence dan apa nih gitu ya. Ada kata keduanya gitu. Misalnya kita masuk misalnya education gitu ya. Kemudian education yang seperti apa nih gitu. Kita coba misalnya medical education. Hmm. Ya, ini bisa menjadi kata kunci ketiga Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan lihat bahwa artikel yang akan coba kita temukan itu dengan kata kunci medical education dan artificial intelligence gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita akan coba search. Di sini terlihat Bapak Ibu hasilnya dengan kata kunci artificial intelligence, education, dan medical, kita bisa dapatkan 5.113 hasil. Dan ini tahunnya masih tahun yang sangat banyak gitu ya Bapak Ibu. Cuma kita tahu bahwa AI juga berkembangnya belum terlalu lama begitu. Dari 5.000 ini gitu ya. Kemudian kita coba tambahkan di 2020 saja misalnya atau monggo Bapak Ibu mau isikan tahun berapa. Kemudian kita bisa batasi lagi. Jadi terkait dengan education, artificial intelligence dan medical ada tambahan apa nih di sini? Bapak Ibu bisa lihat ada subjek area tambahan yang mungkin kita bisa tambahkan lagi. Misalnya Bapak Ibu coba lihat di sini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Misalnya kemudian kita tambahin medicine. Saya belum pernah mencoba jadi Bapak Ibu dengan kata kunci ini kita coba saja. Nah, ternyata dengan tambahan kata kunci medicine itu kita dapatkan dari 5.000 tadi tinggal 3.400 ya. Kemudian memang
Di sini ada yang artikel, ada yang review, ada yang editorial, ada yang note, dan lain sebagainya. Kita coba pilih artikel saja, kemudian di sini juga ada English-nya. Kemudian kita misalkan ada apakah akan ada tambahan keywordnya, kita juga bisa tambahkan di sini lagi, gitu ya. Bapak Ibu coba pilih di sini. Bapak Ibu monggo bisa langsung dengan kata kuncinya masing-masing, kemudian dicoba, gitu ya. Dari sini eh, saya coba misalnya di medical research ya, limit tuh ya. Kemudian setelah itu kita lihat lagi di sini ada open access Bapak Ibu, kita coba ambil saja yang open access, limit itu lagi. Jadi Bapak Ibu, dengan kata kunci ada beberapa kata kunci tadi, artificial intelligence, kemudian education, medical, kemudian artikel itu sejak tahun 2020 hingga tahun 2025 tadi ya. Kemudian juga khusus kepada medicine-nya. Kemudian ini wujudnya semuanya adalah artikel, semuanya berbahasa Inggris, dan limit to medical research. Ya, kita dapatkan hasilnya adalah di sini Bapak Ibu. Ada 46 hasil. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa ambil artikelnya. Semua pasti open access. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan nge-search-nya tadi, gitu ya, kata kuncinya, memasukkan kata kunci yang sangat komplit dengan menambahkan add search field-nya ini. Begitu ya. Jadi per masing-masing kata kunci tadi Bapak Ibu bisa masukkan di sini atau variabel-variabel dan lain sebagainya sesuai keilmuan Bapak Ibu semua. Itu kemudian jangan lupa tahunnya apa namanya dituliskan, kemudian tambahan subjek areanya, kemudian dokumen type-nya, language-nya, keyword-nya, dan tadi misalnya yang open access saja. Sehingga memang kita kemudian dapatkan yang open access saja. Gitu nih Bapak Ibu. Loh, berarti sama aja pakai yang Science Direct yang open access, Mbak Novi misalnya begitu. Iya, Bapak Ibu sama. Gitu ya, hasilnya nanti sama. Jadi dari sini kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Jadi setelah itu kita akan coba lihat ya Bapak Ibu. Di sini misalnya kita mau ambil ini ya, satu. Ini kita bisa langsung baca ini Bapak Ibu. Ini bisa di-download, hasilnya ada di sini. Tulisannya di sini semuanya. Bapak Ibu juga bisa view PDF-nya. Bapak Ibu juga bisa lihat referensinya, dan ini yang bisa kita buka yang mana, yang open access yang mana, yang juga kita akan citasi misalnya. Ya, kemudian ternyata Bapak Ibu di sini terlihat bahwa jurnal ini karena masih September 2024 mungkin masih baru ya, belum banyak yang melihat begitu. Mungkin kalau yang belum langgan ini belum di open, meskipun open access tapi belum banyak yang melihat mungkin begitu. Sehingga kemudian di sini citasinya masih nol Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain itu, selain yang ada di sini sebenarnya kita juga sudah apa disarankan untuk melihat related dokumennya di sebelah kanannya ini Bapak Ibu. Jadi selain yang 46 tadi, selain 46 artikel sebelumnya, kita juga dicontohkan yang di sebelah kanannya. Oke. Karena ini terkait dengan yang tadi artikel kita. Nah, jadi saya back terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat bahwa artikel ini belum disitasi siapapun, tapi tahunnya memang baru di tahun 2024. Nanti semakin ke bawah, dia akan semakin ke tahun yang paling lama gitu di 2020 ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa lihat. Kemudian dari sini Bapak Ibu kita juga bisa mencoba menganalisis resultnya. Jadi, ketika di Scopus itu sebenarnya ada analisis result Bapak Ibu. Jadi dengan kata kunci yang banyak tadi gitu ya, yang artificial intelligence, education, medical, kemudian khusus medical research, kemudian bahasa Inggris saja gitu-gitu ya, dan semuanya open access, kita bisa lihat bahwa artikel terbanyak itu ada di tahun 2022 ya. 2023 agak turun, kemudian di 2024 baru 6 dokumen saja terkait ini. Ini bisa dilihat. Artikelnya apa saja itu bisa Bapak Ibu klik saja di sini. Jadi kalau mau yang 2024 aja deh, selain yang tadi juga bisa diklik ulang di sini. Oke. Kemudian siapa saja yang menulis misalnya Bapak Ibu pengen melihat secara khusus authornya, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini. Oh ternyata authornya mayoritas yang paling banyak itu
Ringstra ini, gitu ya. Bapak Ibu bisa kemudian mencoba membaca tulisannya beliau lagi dengan mengklik nama beliau. Kemudian kita juga bisa melihat yang lain-lainnya dari mana saja. Misalnya kita mau satu negara saja, Indonesia adakah? Nanti kita klik di sini. Kemudian oh enggak, saya mau yang Jerman saja gitu ya. Misalnya saya hanya mau yang Netherlands saja, kasus di Netherlands saja gitu-gitu kita bisa klik. Ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang menganalisisnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa coba melihat dari sini berdasarkan source-nya, dari jurnal mana, kemudian type-nya apa, kemudian subjek areanya, begitu-begitu ya. Tadi apa dengan kata kunci yang sudah kita siapkan. Nah, itu adalah bagaimana kita men-search berdasarkan pada keyword-nya Bapak Ibu. Jadi ketika kita men-search Scopus secara keyword, sekali lagi harus dengan kata kunci yang banyak di sini ya Bapak Ibu, bukan di basic search-nya atau hanya menuliskan langsung judulnya panjang begitu ya. Itu hasilnya tidak akan maksimal gitu. Atau kita menuliskan sesuai judul rencana judulnya kita gitu, itu hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Begini nih Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mengakses, men-search berdasarkan dokumen dan bagaimana kemudian kita melihat menganalisa hasilnya. Kemudian Bapak Ibu, selain itu, misalnya kita mau akan melihat secara autornya. Jadi kita juga bisa mencoba melihat apa namanya tulisan-tulisan gitu ya dari teman-teman kita, baik di kampus kita maupun di kampus lain, atau misalnya Bapak Ibu mengenal beberapa eh, apa namanya beberapa author gitu atau profesor Bapak Ibu, silahkan dituliskan nama beliau di sini. Begitu. Misalkan saya coba menggunakan Prof. Normandi saja gitu ya. Ini juga bisa menggunakan author name atau misalnya Bapak Ibu memiliki uh, ORCID ID-nya begitu ya, itu bisa kemudian di ORCID ID. Nah, misalnya Ahmad Normandi ini kemudian kita search. Dari sini Bapak Ibu kita akan lihat, oh ini tulisannya Prof. Normandi ternyata ada 176. Oke. Dari sini kemudian kita akan lihat tulisannya Prof. Normandi itu apa saja. Jadi sekali lagi misalkan tadi ketika Bapak Ibu search dokumen kemudian tertarik dengan salah satu nama penulisnya, Bapak Ibu bisa kemudian masukkan nama beliau di situ. Nah, dari sini Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa ternyata tulisan salah satunya adalah tulisannya Prof. Normandi. Ini ada 176 dokumen di dalam Scopus beliau. Ya, kemudian beliau yang menjadi first author itu ada 6 dokumen. Kemudian last authornya ada 16% begitu ya, 80% sebagai co-author, single authornya tidak ada gitu ya. Dan citasinya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi di sini ternyata tulisan beliau sudah disitasi sebanyak 603 tulisan. Kemudian yang masuk preprint itu ada 3, terlihat di situ. Kemudian sebagai co-author, co-authornya beliau ada 222 dan ternyata tulisan beliau itu ada 93 topik. Gitu. Jadi topiknya apa saja itu juga bisa kita lihat di sini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya juga sedang mempelajari atau apa namanya ingin mengetahui masing-masing tulisannya Profesor Bapak Ibu semuanya gitu ya, bisa kemudian mencoba research dari sini gitu. Oh, terkait dengan e-government, government service dan adoption, beliau punya 10 artikel. Itu bisa langsung kita klik di artikelnya di sini atau yang sebelumnya tadi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ketika kemudian universitas biasanya kemudian akan melihat, jadi ini Bapak Ibu, misalnya universitas melihat itu dari begininya, apa namanya, performa, gitu ya, performa masing-masing dosen, kemudian pimpinan universitas akan melihat di sini. BPP mungkin ya Pak Tony akan melihat dari sini, gitu. Jadi ini terkait dengan yang autornya Bapak Ibu. Kemudian selain author Bapak Ibu, Berikanlah aku. selain itu, Bapak Ibu, di sini ya, di sini juga ada nih, misalnya awardnya dari mana gitu ya. Oh ternyata tidak ada all topiknya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau lihat metrik yang lain juga bisa terlihat dari sini. Oke, oke. Nah, ternyata tulisan beliau itu yang terkait dengan SGDs itu kita bisa lihat. Ini layanan terbarunya Scopus
Scopus ya Bapak Ibu. Jadi ada terkait dengan SDGs-nya. Jadi misalnya ada di antara Bapak Ibu yang pengelola, sepertinya tadi ada Pak Jati ya. Pak Jati kan salah satu di pusat studi SDGs ya. Nah, ini ada nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat semua tulisan-tulisan UMY yang sudah ada menyangkut SDGs. Itu dari Scopus ini. Ya, nih kita lanjut ya Bapak Ibu. Selain dari men-search kepada nama di authornya tadi, ya dari authornya tadi, kita juga bisa kemudian melihat dari researcher discovery-nya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita pengen mencari terkait dengan kalau yang tadi ini sebenarnya hampir mirip ya. Ini mencari autornya karena sudah tahu namanya begitu. Oh profesor saya yang sana. Oh ternyata penulis ini yang bagus itu gitu ya. Atau sudah menemukan artikel terus kita penasaran dengan tulisan beliau begitu ya. Kita bisa langsung masukkan melalui autornya ini. Tapi ketika misalnya kita belum tahu nih terkait eh, yang menulis ini paling banyak siapa ya, gitu ya, itu kita bisa melalui secara dari researcher discovery. Nah, kan, misalnya dari researcher discovery ini kita coba ambil misalnya hmm, public health gitu nih Bapak Ibu. Saya coba ambil public health di situ. Jadi terkait dengan matching researcher-nya, kemudian saya ambil public health. Nah, terkait dengan public health ini, ternyata kita bisa lihat bahwa penulis public health yang istilahnya kayak nomor satunya, begitu ya Bapak Ibu, itu dari UK dengan nama Richard Horton. Gitu. Nah, kemudian kita ingin tahu tulisan-tulisannya beliau apa saja, itu juga bisa dari sini. Jadi ternyata yang menulis tentang public health mayor tulisan yang paling juara gitu ya, yang citasinya terbanyak sampai 27.000, artikelnya ada 160 begitu ya. Tapi ternyata artikelnya ada 1.800 begitu ya. Ini ya, 1.800 dokumen. Kemudian matching dokumennya ada segini. Total citasinya sudah 27.000 Bapak Ibu. Jadi kita boleh kemudian mencoba melihat profilnya beliau. Jadi apa saja, sehingga misalnya Bapak Ibu juga sekarang ini sebagai pengelola jurnal gitu ya, kemudian sedang mencari blind reviewer gitu, itu bisa mencoba mencari lewat di sini Bapak. Ini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah paham ya, saya eh, sekedar sharing saja. Oke, jadi begini Bapak. Jadi terkait dengan public health, sekali lagi ternyata penulis tertingginya adalah fakta. Ya, jadi di sini kemudian kita bisa melihat masing-masing itu siapa saja. Atau misalnya kita pengennya tahunya hanya yang dari Faculty of Health and Medical Science atau dari James Cook University. Ini Bapak Ibu bisa kemudian atau National Cancer Japan misalnya. Nah, ternyata kalau National Cancer Japan terkait dengan public health sekali lagi dengan tetap kata kunci public health yang dari National Cancer Center Jepang itu ada banyak juga Bapak Ibu. Ya, ini kita bisa lihat penulisnya siapa saja, kemudian tulisannya apa saja. Kita coba misalnya dengan PJ ini, saya buka satu nih Bapak Ibu. Ini semua adalah tulisannya tadi. Si eh, Susumi ya tadi. Susumi apa siapa ya yang saya klik ya tadi ya. Jadi kemudian ini adalah artikel-artikelnya begitu. Jadi ternyata ada ini ID penulisnya begitu ya. Ini tentang apanya dipublikasikannya di tahun 2009 mulai 2019 hingga sekarang begitu ya. Jadi ini hasilnya di sini. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah temukan di sini, kembali Bapak Ibu bisa ke sini lagi Bapak Ibu seperti yang tadi. Kita maunya cuma yang open access saja. Jadi kemudian meskipun awalnya kita mengambil search melalui apa tadi namanya penulisnya begitu ya, melalui authornya, tapi kemudian kita melalui researcher apa namanya itu ya, yang sebelahnya author tadi, kemudian kita bisa dapatkan juga hasilnya di sini. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah hasil ketika kita masuk melalui nama penulis ya.
nama researchernya gitu. Kemudian kalau kita mau juga melihat langsung tulisannya, itu kita bisa buka di sini. Jadi semua yang ada di sini tentu saja yang sudah terindeks Scopus Bapak Ibu. Ya kita karena memang melanggar Scopus ya Bapak Ibu. Jadi mohon bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jadi ini adalah tulisan-tulisannya, Bapak Ibu bisa melihat PDF-nya di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat related dokumennya sekali lagi yang ada di sebelah sini. Begitu. Ya, untuk disitasi Bapak Ibu ini banyak sekali ternyata dengan kata kunci public health. Ya, kita balik lagi nih Bapak. Jadi sekali lagi ketika kita men-search begitu ya, ada dari dokumen, ada dari author, ada dari research discovery gitu ya, dan semuanya itu masing-masing kita bisa analisa Bapak Ibu. Jadi jangan lupa bahwa di bagian bawah gitu ya itu ada analisa risetnya. Jadi ada tempat untuk menganalisanya, begitu ya. Analyze resultnya ini ada baik dari sini ataupun dari author ataupun dari researcher discovery tadi. Oke, saya coba misalnya saya ganti social cycle. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penulisnya kalau terkait dengan ini sosial psikologi ini sudah terlihat orangnya dari mana gitu. Kita mau yang dari mana toh itu juga boleh. Dari organisasinya mana saja juga boleh begitu ya. Kemudian sekali lagi ini bisa kemudian dicoba dilihat. Misalnya dari sini gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kemudian bisa klik nama orang ini siapa, kemudian tulisannya apa saja. Kemudian dari tulisan ini, 27 dokumen ini, kita juga bisa menganalisa resultnya. Gitu. Jadi ini mungkin ketika kita misalnya Bapak Ibu sedang mencari eh, apa teman gitu ya, mencari apa namanya eh, partner menulis begitu ya. Nah, itu bisa melihat dari sini. Jadi kita bisa lihat tulisannya apa saja, ternyata beliau menulisnya di tahun-tahun berapa saja. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian Patrick menulisnya tentang apa saja juga bisa ya, dokumen by author, by afiliasi, juga by type dan dari negara mana. Sponsornya dari mana juga kita bisa lihat di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika misalnya di antara Bapak Ibu di ruangan ini termasuk LRI tentu saja selalu melihat mencoba atau ada dekan atau wadek gitu ya atau kaprodi mungkin ingin melihat apa namanya performa gitu. Performa dari prodinya begitu atau dari subjeknya. Itu kita bisa melihat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi dari sini ke organization dulu, kemudian kita masuk ke sana. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini ada Universitas Muhammadiyah Jogja. Bapak Ibu saya nggak terlalu cepat kan ya. Ini nih Bapak Ibu terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi ada Sustainable Development Goals sudah ada di sini yang sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Dulu SDGs ini ada dalam search Bapak. Search kemudian menghilang. Nah, sekarang ternyata itu masuk ke dalam masing-masing afiliasi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin meneliti tulisan apa saja yang sudah ada di UMY terkait dengan SDGs untuk pengelolaan SDGs, itu bisa banget langsung dari sini. Gitu ya. Kemudian tulisan-tulisan apa saja yang sudah ada di UMY, kita juga bisa melihat di sini Bapak Ibu. Jadi dokumennya itu sudah ada 3.475 dengan 2.157 author di UMY yang dengan afiliasi UMY. Temanya apa saja kita bisa melihat dari sini Bapak Ibu. Jadi misalnya kita mau lihat kedokteran mungkin ya, kita coba yang medicine. Itu kita bisa lihat ini adalah tampilan dari tulisan-tulisan baik dosen maupun mahasiswa gitu ya yang afiliasinya adalah medicine gitu. Medicine. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata tulisannya ada 415. Nanti di sini kita juga bisa melihat di subjek areanya ini jika Bapak Ibu ternyata medicine memang ada 415. Kemudian kalau kita mau cari artikel saja atau mungkin kemarin sudah di iCosi kita bisa melihat conference papernya
berbahasa Inggris saja gitu ya, atau artikel begitu. Kemudian keywordnya apakah ada tambahan, dan kemudian sekali lagi ke open access-nya. Kalau kita akan mensitasi atau kalau kita akan apa namanya Bapak Ibu, multidisiplin research gitu ya, apa ada unpaid research dan lain sebagainya, itu kita bisa mencoba melihat tulisan-tulisan dosen UMY dari sini Bapak Ibu. Jadi ini ternyata tulisan-tulisan dosen UMY. Jadi kalau mau saling sitasi begitu antar dosen UMY, ini adalah salah satu caranya kita mencari begitu Bapak Ibu. Jadi selain by tadi by author kita langsung menuliskan namanya begitu ya. Oh berarti jelas nih saya sudah kenal dengan misalnya eh, Mbak Alin begitu ya. Mbak Alin sudah kenal dengan siapa ya dosen eh, siapa gitu ya. Misalnya sudah kenal dengan Pak Budi gitu ya. Langsung memasukkan namanya Pak Budi, misalnya begitu. Tapi misalnya kita, oh pokoknya aku mau nulis tentang ini nih, gitu ya. Kemudian dosen UMY siapa ya? Yang baru kita search itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi dari sini kita bisa kemudian mencoba melihat tulisan-tulisan dosen dan juga tulisan internal UMY begitu ya. Dan coba langsung mensitasi dari tulisan-tulisan dosen UMY sendiri. Jadi sekali lagi kalau mau saling sitasi di sini Bapak Ibu, tempatnya awalnya dari yang afiliasi. Begitu. Oke. Dari sini juga bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi semuanya tetap ada analysis resultnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sekali lagi menganalisa masing-masing begitu ya. Misalnya ini Dewi. Dewi. Dewi ini menulis apa saja. Dewi A ini siapa begitu ya. Misalnya kita bisa klik kemudian. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini juga tahunnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta utamanya tentu saja. Kemudian dengan siapa saja bekerja samanya itu juga kita bisa. Jadi Bapak Ibu ini cara melihatnya. Jadi kemudian oh ternyata yang bantuan UM-nya ada berapa begitu itu juga bisa terlihat dari sini. Ya, itu terkait dengan men-search melalui organization. Gitu, ya. Ya, untuk Bapak Ibu, sekali lagi saya akan coba ini yang organization-nya. Sebelum saya akan sampai jam 1 ya. Sebelum masuk ke organization, sekali lagi saya ingatkan bahwa Scopus AI, setelah organization maksudnya organization sudah, sebelum eh, bahwa Scopus AI ini trial akan berakhir nanti jam 23 Bapak Ibu, 23 malam. Yang belum coba silakan coba. Sangat menguntungkan untuk kita, sangat memudahkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan eksempelnya di sini jelas sudah ada. Bapak Ibu bisa langsung coba begitu. Ya, bagaimana dia bekerja, dia akan men-search ya artikelnya, jadi merefer hanya kepada jurnal-jurnal, artikel-artikel, buku-buku milik Scopus sebelum 2003, setelah 2003. Ya, jadi tidak yang lama-lama itu tidak terlihat. Saya coba lagi, misalnya untuk Bapak Ibu yang kemarin belum sempat bergabung, begitu ya. Jadi ketika kita dengan Bapak Ibu bisa masukkan di situ prompt-nya masing-masing, begitu ya, yang Bapak Ibu butuhkan apa, seperti ketika kita masukkan ke dalam ChatGPT, begitu ya. Kemudian nanti akan dibantu menggunakan Copilot, begitu ya. Kemudian di sini ada hasilnya. Hasilnya ini Bapak Ibu, ini bisa kita lihat. Resilience and individual differences itu apa saja? Misalnya ya ada ini tentang ini gitu ya. Kemudian sumbernya ada di sini. Sumbernya di sini Bapak Ibu referensinya. Jadi selain Bapak Ibu dikasih petunjuk begitu ya, ini juga langsung dikasih referensinya. Jadi tidak akan ada kesalahan merefer begitu ya. Nanti di sini kita juga bisa langsung lihat tulisan secara fullnya Bapak Ibu. Ya, ini di sini kita bisa lihat fullnya. Apabila dia juga open access, kita bisa langsung juga lihat open access-nya. Nanti apabila Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan, misalnya ternyata belum open access atau belum terbuka, begitu ya, kita coba bisa hubungi dengan perpustakaan lain, begitu. Bapak Ibu bisa kontak kami di perpustakaan, kemudian kami coba akan eh, carikan begitu materi. Ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, terkait ini ternyata impact
on cognitive decline-nya di sini ada faktor-faktornya nih Bapak Ibu. Jadi ada summary finding-nya. Jadi ini summary finding-nya. Kemudian ini apa namanya penjelasannya begitu ya. Kemudian di samping kanannya ini ada referensinya Bapak Ibu. Jadi dengan satu apa namanya satu permintaan begitu ya, satu satu pertanyaan ke dalam Scopus AI, kemudian kita dapatkan petunjuknya gitu ya, kita dapatkan clue-nya, setelah itu kita akan dapatkan memang referensinya begitu ya, sampai kepada conclusion. Selain itu Bapak Ibu, di sini nanti expanded summary-nya bisa coba dibuka, mungkin ada konsep lab-nya juga. Jadi di konsep lab-nya ini juga terlihat jelas Bapak Ibu. Jadi misalnya sleep deprivation effect itu ada hubungannya dengan mental health. Kemudian ada hubungannya dengan depresi begitu ya. Ketika kita masuk lagi ke dalam depresi misalnya satu gitu ya. Itu kemudian kita akan lanjut. Terkait dengan depresi itu sebenarnya apa saja? Begitu akan dilanjutkan Bapak Ibu. Membahas depresi saja itu sudah kemudian kita temukan di sini ada 7 referensi. Jadi yang tadi kita sudah dapatkan 11 referensi yang pertama ya dengan judul tadi di atas. Kemudian kita membahas misalnya kemudian turunannya yang akan kita bahas fokusnya adalah kepada depresi. Berarti sampai ke depresi ini kita sudah juga dapatkan 7 referensi. Jadi sudah ada 18 referensinya. Gitu nggih. Nanti kalau kita mau lebih lanjut lagi begitu ya, kita go deeper lagi misalnya kita bisa masuk di sini. Nanti. Jadi, oh apakah ini yang kamu maksud ini? Apakah yang kamu maksud ini? Begitu-begitu sudah ada juga ya Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi berhenti di nanti malam Bapak Ibu. Jadi yang belum sempat atau yang sekarang sedang merencanakan menulis atau sudah menulis tapi belum sempurna begitu, sedang mencari referensinya. Ini semuanya referensinya sudah terindeks oleh Scopus. Ya Bapak Ibu. Jadi kita menuju ke Scopus, referensinya juga yang terindeks Scopus. Ya, ini terkait Scopus PR. Jadi, berikutnya Bapak Ibu kita search lagi. Sorry, kita akan ke sources. Ya, ini terakhir di Scopus Index sebenarnya Bapak Ibu. Ini kita lari-larian nih Bapak Ibu. Jadi minggu lalu ada salah satu peserta yang menanyakan bagaimana kalau kita ternyata kena predatory journal gitu ya. Kita selama ini kan kemudian mencarinya apa namanya mencoba mencek melalui bilis begitu ya, kita semuanya paham itu, atau kemudian melalui Simago gitu ya. Karena hari ini kita akan ke Scopus, jadi kita akan cari semua yang di dalam Scopus. Jadi pokoknya tujuan saya adalah mau cari jurnal yang terindeks Scopus ya. Mau bukanya dari sini terlebih dahulu. Jadi begitu kita masuk di sources Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini ada subjek areanya misalnya. Kemudian ada title-nya, publisher-nya, ISSN-nya. Misalnya Bapak Ibu hanya menginginkan melalui publisher. Oh, saya mau hanya khusus yang Emerald saja gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan publisher, kemudian tuliskan Emerald begitu. Karena mau tulisan Bapak Ibu masuk dalam Emerald, boleh gitu ya. Mau hanya masuk ke dalam Springer saja gitu, kemudian publisher, kemudian di sini Springer, itu juga boleh. Tapi apabila Bapak Ibu melalui subjek area, pokoknya saya mau ambil ke jurnal yang terindeks Scopus begitu ya, yang tidak predatory begitu ya. Misalnya ini karena kita melanggan, jadi kalau pakai Simago, pakai Bilis itu untuk yang tidak melanggan, bolehlah pakai itu. Karena kita melanggan, sekali lagi kita lewat sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita juga coba lihat. Jadi misalnya, ini subjek area, kemudian misalkan tulisan kita ini terkait dengan apa ya. Misalnya saya akan coba di science, ada dentistry gitu ya. Misalnya kita akan ambil di sini. Misalnya ambil yang ortodontik deh ya. Jadi ini subjek areanya khusus di ortodontik. Kemudian kita Bapak Ibu coba saya cek nih. Bapak Ibu boleh deh mau yang terkait dengan apa gitu ya. Misalnya itu bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti kita coba di sini ya. Nah, di sini kita tadi sudah dengan subjek ortodontik.
didapatkan bahwa dengan subjek ortodontik itu ada 48 jurnal ya Bapak Ibu. Ada 48 jurnal dan ini semuanya juga berdasarkan urutan yang nomor satu. Ternyata yang paling tinggi itu progress in orthodontic. Gitu itu bisa lihat di situ. Ya, tapi kalau misalnya kita mau coba lihatnya, saya mau yang open access saja lah jurnalnya, biar nanti tulisan saya bisa disitasi, gitu ya. Bisa kemudian orang kalau mau lihat tulisan saya nggak harus bayar, gitu. Itu berarti kita display only open access jurnal saja, begitu. Kemudian kita juga bisa lihat di sini Bapak Ibu. Kayaknya saya pokoknya masih view satu aja ya misalnya saya maunya yang view satu aja itu kuartil satu berarti kita klik yang kuartil satu kemudian saya mau jurnal saja ya jadi artinya berarti ini subjeknya adalah ortodontik kemudian yang jurnal-jurnal open access saja yang kuartil satu saja gitu ya kemudian kita apply di sini kemudian terlihat Bapak Ibu ada 3 jurnal saja yang open access dan kuartil 1 ya. Misalnya kita lihat di sini. Jadi side score-nya yang paling tinggi memang ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita mau nih, ya deh saya mau nulis di sini. Karena jelas subjek saya apa namanya ortodontik gitu ya. Kemudian kita klik di jurnalnya. Nah, ini nanti akan masuk ke jurnal tersebut Bapak Ibu. Jadi setelah ini, oh ternyata jurnal ini publishernya adalah Springer Nature. Ya, UMY langgan Springer Nature nih Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya di sini enggak open access, insya Allah dari di UMY bisa terbuka. Begitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat. Misalnya, oh ternyata jurnal ini di tahun 2023 side score-nya ada di angka 7,3. Tapi ternyata di tahun 2024 begitu ya, citasinya agak turun nih apa namanya side score-nya agak turun. Biasanya kalau performanya sangat bagus begitu ya, itu naik terus Bapak Ibu. Tapi ini kenapa gitu ya? Itu berdasarkan data. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti misalnya lihat jurnal begitu, di sini tinggi kok di sini turunnya banyak begitu nih Bapak Ibu. Misalnya ini habis 7, di sini tiba-tiba yang sekarang 3 gitu ya. Itu berarti performa secara Scopusnya turun Bapak Ibu. Jadi eh, kata kata Elsevier takutnya besok kemudian itu tidak lagi terindeks Scopus gitu ya. Jadi harap hati-hati ketika ininya sedikit begitu ya Bapak Ibu. Tapi 6,6 ini masih lumayan tinggi. Nih. Nah, dari sini Bapak Ibu, kemudian kita bisa lihat bahwa jurnal ini memang tetap peringkat satu di sini terlihat dari semua jurnal terkait dengan ortodontik gitu ya. Dari 39 dia peringkat satunya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa jurnal itu ternyata kalau kita mau lihat dokumennya gitu ya, bisa kita lihat dari sini. Ini dokumennya yang ada di situ. Ya. Kita bisa lihat di situ dokumennya apa saja. Misalnya kita mau masuk ke jurnal itu, bolehlah kita juga mensitasi artikel-artikel dari jurnal yang sudah terbit itu tadi, ya, dari jurnal yang kita klik tadi, gitu. Ya. Kemudian juga ketika saya back nih Bapak Ibu, ketika kita mau melihat ke sini, begitu, kita bisa langsung melihat ke jurnalnya sini nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat ke jurnal ke alamat jurnalnya langsung. Ini adalah apa namanya? Jadi jurnal ini kemudian kita audisi ya. Coverage ini mengcover apa saja? Ini bisa terlihat di sini artikel-artikelnya, rank and trendnya juga bisa terlihat di sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini bisa kita kemudian mencoba melihat mana yang paling memungkinkan untuk kita. Oke. Set dokumen alertnya juga bisa. Dari sini ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk melihat bagaimana di masing-masing jurnalnya tadi. Jadi sekali lagi misalnya kita dari sources, kemudian kita akan masuk berdasarkan subjek areanya. Dari subjek areanya, kemudian kita bisa apa namanya
mencoba mendalami lagi. Misalnya saya coba ambil sepertinya tadi ada Mas Ruli ya. Mas Ruli di HI ya. Mencoba, Mas Ruli apakah sudah menemukan di mana Mas Ruli akan kirimkan artikel jurnalnya? Ya, ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, semuanya ada di sini. Atau misalnya kita mau ambil social science dulu gitu ya. Itu juga bisa. Nah, misalnya social science, social psychology. Di sini juga bisa terlihat jurnalnya apa saja. Kemudian misalnya kita ambil satu begini, ini sudah terlihat nama jurnalnya. Ini subjek areanya ada di sini Bapak Ibu. Oke, jadi masing-masing subjek areanya di sini. Kemudian kita bisa lihat jurnalnya. Nanti kalau kita mau coba cek, oh ini ternyata subjek areanya masing-masing ini, kemudian all dokumennya di sini, begitu ya. Nanti ketika kita mau masuk ke, misalnya, saya akan ambil ini satu ya, ini open access jelas. Kemudian kita mau lihat apa namanya author author guide-nya, begitu ya. Itu tadi. Kemudian kita masukkan nama jurnalnya Bapak Ibu. Jadi dari sini itu kita bisa lihat bahwa ini adalah Nature Human Behavior. Kemudian bisa kita ambil dari sini Bapak Ibu. Ini dari sini. Kemudian kita bisa lihat dari sininya ini Bapak Ibu. Tadi ada nama jurnalnya atau ada doi-nya. Begitu kita coba lihat yang nama jurnal. Sources. Nama jurnalnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau ambil nama jurnal, begitu, dari sini sources kemudian nama jurnal di sini. Nah itu tadi yang kita paste ke dalam sini nih Bapak. Nah ini kemudian kita buka di sourcesnya ini. Oh, dokumennya di sini nih Bapak Ibu. Jadi ini cara mencarinya nih Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita kemudian nantinya itu melihat di masing-masing jurnalnya, kemudian melihat lagi di alamat apa ini namanya di apa di dokumennya, kemudian site score-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu kok tertolak dari yang Q1 begitu ya, kemudian bisa mencoba ambil yang Q2, bisa mencoba ambil yang Q3, atau begitu biasanya ya, misalnya langsung kemudian kok ini mau, ya deh jangan deh langsung ini Q2 dan Q3 saja, itu juga boleh. Oke. Itu Bapak Ibu terkait dengan status eh, sharing dari kami. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ini sudah pernah dibahas di kelasnya Pak Dwi Joko. Tapi sebenarnya selain ChatGPT, kita juga bisa memanfaatkan Copilot, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Copilot? Jadi Copilot ini ada di dalam ininya kita nih Bapak Ibu, Microsoft-nya kita. Jadi ketika kita masuk di Microsoft gitu ya, di emailnya kita, kemudian kita bisa buka Copilot begitu. Eh, ini sudah pernah atau belum, saya tidak tahu pastinya, mungkin saya sharing sedikit. Jadi nanti ini juga bentuknya sama persis dengan yang ada di ChatGPT. Misalnya kemudian kita buatkan latar belakang masalah terkait ini gitu ya. Nanti ini juga sudah ada ini Bapak Ibu hasilnya. Kemudian setelah itu, kemudian tulisan berikutnya tolong buatkan, ini sudah ada ininya Bapak Ibu. Apa namanya? Prom-prom tambahan yang dia memang
eh, setelah ini habis ini nulis latar belakang, kamu perlu nulis apa? Habis ini perlu nulis apa? Bahkan sampai buatkan anggaran untuk program ini juga bisa. Jadi kalau kita mau membuat proposal, mau membuat proposal ya, ini kan sedang mau membuat proposal penelitian nih Bapak Ibu, itu bisa banget dibantu oleh si Copilot ini. Karena di sini bisa pilih. Nah, itu sih mungkin tambahannya ini Bapak Ibu terkait dengan Scopus, kemudian akses jurnal di UMY, My Pustaka, dan juga Copilot. Jadi Copilot ini ada di dalam Microsoft kita karena kita sudah langgan, tapi hanya untuk akun dosen saja Bapak Ibu. Untuk akun mahasiswa belum bisa. Jadi ini boleh Bapak Ibu manfaatkan. Nah, dan Bapak Ibu yang bisa saya share kurang 4 menit lagi. Monggo Bapak Ibu yang akan J. sharing mungkin. Ya, terima kasih Ibu Novi atas pemaparannya. Monggo Bapak Ibu, jika ingin bertanya, bisa langsung saja atau bisa disampaikan melalui chat Zoom J, Bapak Ibu. Kemudian untuk link presensi sudah di-share di bagian chat juga, dan workshop ini nanti juga akan di-record, kemudian recordnya akan di-share di grup WA. Seperti itu. Monggo, jika ada pertanyaan, Saya Mbak izin bertanya. J. Bu Novi, terima kasih atas pemaparannya sebelumnya. Untuk yang Copilot tadi, Bu, barusan saya Iya. cek yang di akun saya itu kok belum muncul ya, cara munculinya mungkin ya. Tadi saya baru nyimak lagi karena di samping bikin proposal juga, Bu. Iya, jadi kalau kita masuk di Outlook kita, jadi kita masuk di Outlook ya awalnya ya. Oke. Di Outlook itu belum masuk ke email, itu nanti akan muncul apa namanya di sini. Nah, kok hilang. Oh, punya saya sudah saya keluarkan ya saat coba dicek copy outlook. Loh, kok menghilang ya? Kok menghilang? Kok punya saya bisa nih? Sebentar. Jadi saya itu masuk dari sini, ini email saya. Iya, Oh, ini email define saya. itu aja ya. Oke, ya define, kemudian masuk di Copilot ya. Ini keluar nanti logo seperti ini, kemudian ini Copilotnya. Bisa Tak aku buka coba mungkin ya. fine. Iya, ini di Microsoft-nya. Kemudian setelah di Microsoft, di bawahnya ada Copilot. Oh, oke. Ketemu Ketemu nggih? Bu sudah. Iya. Oke. Jadi ini Berarti nanti pakainya sama awalnya di kayak yang depannya lain. begini. Oke. Oke, jadi kita tidak harus bayar nih Bapak Ibu yang belum Hmm, belum ya, terlanjur ya, ya. melanggan gitu ya. Kalau yang kemarin sudah terlanjur melanggan gitu atau yang pernah mengusulkan untuk perpustakaan langgan Jenny, langgan apa begitu. Ini sebenarnya Copilot sudah ada di dalam Microsoft kita. Jadi misalnya Bapak Ibu ini Nopo, mau ditulis apa Mbak? Boleh saya langsung masukkan di sini. Tolong buatkan gitu Eh, ya kayak kemarin ya. boleh. Tolong buatkan latar belakang untuk ya, kemudian kita search. Ini nanti latar Oh, belakangnya ini akan sudah keluar. sama sitasi juga ya, Mbak Ibu Mungkin ya. nanti ini terlihat nih ya. Ini perlu di Kemudian hmm, eh, begini. Kemudian habis dari ini sumber-sumbernya gitu ya. Kemudian dari sini tolong buatkan metodologi penelitiannya misalnya. oh, Ini sudah udah ada tinggal berdasarkan klik. pada metodologi penelitian ini. Oke, tinggal kita klik. Ini metodologi penelitiannya sudah metodologi penelitian tentang mental health tadi. Ini tapi perlu Atau di kalau kita mau humanize lebih, gitu nggak ya, Mbak iya, ya? kalau misalnya ini masih begini ya kita betulkan lagi ya di sini ya kita tambahkan gitu promptnya kita bisa tambahkan lagi. Kita betulkan promptnya juga boleh. Tapi tetap endingnya perlu kita cek plagiasi juga nggak?
Oh iya, Kalau terkait dengan cek untuk plagiasi. humanize gitu-gitu, kadang kan. Betul. Eh, eh, Cek plagiasi ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi Turnitinnya UMY itu sekarang adalah Turnitin yang sudah juga dengan AI. Jadi kalau kita kemudian kopas dari AI langsung masuk gitu ya, itu akan terlihat di Turnitin hasilnya ada yang Turnitin AI dan Turnitin bukan cek Hmm. biasa. Jadi kalau kita tidak melanggar yang Turnitin AI, itu bisa jadi hasilnya ada nih salah satu dosen kita ya, sudah kumpulkan begitu ke kami gitu ya, terlihat ada dua hasil. Hasil yang pertama 17, hasil yang kedua 68. Artikelnya sama. Jadi yang 68 itu banyak partnya yang dibuat oleh AI gitu. Itu terlihat di situ Bapak Ibu. Jadi misalnya kita kirimkan ke jurnal yang apa namanya yang juga melanggar Turnitin AI begitu itu akan terlihat. Jadi jangan lupa kemudian kita pakai quillboardnya kita aja Bapak Ibu karena quillboardnya UMY kan sudah yang bagus gitu ya. Silahkan itu dipakai terus saja. Jadi kalau sudah diobrak-abrik menggunakan quillboard insya Allah enggak ini ya. Atau Oke, berarti menggunakan ada bahasa sendiri. tahapan setelah ini ya, Bu ya, kalau mau pakai AI dan tetap terlihat elegan gitu lah ya. Harus Ya, pakai ya, Quillbot kemudian ya supaya berkali-kali kita baca juga dan pahami ya. betul. Oke. Oh iya Bapak Ibu juga bisa menggunakan ada yang namanya Trinka Bapak Ibu. Trinka itu ada fasilitas free-nya dan itu ada peer review-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba cek. Kemarin kita sudah sempat trial ya, tapi yang mencoba ternyata tidak banyak. Jadi Belum ada waktu Trinka itu ini belum bikin proposal jadi belum pakai-pakai. belum butuh ya. Belum Jadi ini butuh. ada yang free. Jadi di Rinka. Trinka ini salah satu yang bisa kemudian kita coba, misalnya ada proofread filenya. Jadi kalau mau yang gratisan dulu boleh gitu ya. Ini monggo dicoba saja. Ngaten. Iya, saking sekarang itu malah saking banyaknya AI gitu ya. Kadang kita mau pilih pakai yang mana, mana yang lebih efektif dan mana yang lebih sesuai untuk kita gitu ya, Mbak. Saking banyaknya. Dan terima kasih perpustakaan sudah mengadakan kegiatan ini, Mbak Ini Novi. LRI kok. LRI, Oh, saya manut di LRI LRI. kerjasama Ya, sama itu ya. anjing. Saya tahunya Memang perpustakaan. AI-nya banyak yang free, jadi Bapak Ibu bisa pakai yang free dulu. Kalau nanti sudah habis jatahnya free, kayak Gamma gitu ya, Gamma jatahnya free habis, ya kita pakai pinjam emailnya anaknya kita, pinjam emailnya suaminya kita, gitu-gitu ya. Sampai nanti sudah habis semua, baru bikin email baru lagi, biar tetap dapat gratisan terus 2 lembar. Itu juga tidak apa-apa. Kalau UMY belum Makasih, Mbak melanggar, ya Novi. Bapak Ibu. Oke, sama-sama. Baik, Silakan Bapak Bapak Ibu. Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, J? Bapak Ibu, monggo. Sepertinya sudah cukup, J. Bu Novi. Ya, J, J. Bapak Ibu, kami ingin kembali mengingatkan bahwa Scopus AI terakhir trialnya adalah hari ini, jadi monggo dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, ya. Karena rekomendasi dari Bapak Ibu dosen UMY ini nanti akan menentukan apakah nanti UMY akan berlangganan. Seperti itu, ya, Bu Novi. ya, betul. Oke, J, baik. Eh baik, kalau begitu kita tutup saja, J, Bu Novi, mengingat waktu sudah pukul 1 lebih. Terima kasih, Ibu Novi, atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen dan kita semua. Oke. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi